Karena biasanya kayak misalnya tafsir, misalnya kita contohkan tafsir nih. Iya. Mereka kan mentafsirkan teks, ya kan? Teks itu menggunakan bahasa Arab. Maka mereka mentafsirkannya juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang mereka pelajari. Makanya ada yang berkaitan dengan nahwunya. Ini kemungkinannya jadi ini. Kalau jadi seperti ini, maknanya seperti ini. Tapi kalau dia seperti ini, kalau kemungkinan yang kedua, maknanya yang lain. Jadi bagaimana caranya menguasai turos? Itu adalah berhubungan sama kebiasaan itu, saya kira-kira gimana sih untuk cara menumbuhkan rasa suka atau rasa membiasakan diri dalam membaca naskah-naskah Arab gitu. Tapi biar di sisi lain biar nggak salah kaprah juga, saat tadi kan dibilang harus ada bimbingan nih. Takutnya kan kita mencoba membiasakan dan mengartikan sendiri, terus nebak-nebak sendiri ini jadi maf'ul atau jadi fa'il, tapi ternyata malah membiasakan yang salah gitu. Nah, untuk hal ini kira-kira gimana, Seth? Untuk membiasakan, kalau memang dalam tahap pembelajaran itu mau tidak mau kamu harus punya ada senior yang membimbing dalam tahap pembiasaan. Mau tidak mau kamu minta kepada salah satu senior, misalnya, "Bang, tolong simakin saya, Bang. Bener nggak, Bang?" Atau "Ustadz, tolong simakin saya, Ustadz. Bener nggak?" Itu mau tidak mau. Atau kamu kalau pengen ini sendiri, itu opsi lainnya mungkin adalah kamu baca yang sudah ada harokatnya. Jadi kamu terbiasa dulu baca yang ada harokatnya. Baca Quran saja. Jangan langsung baca Quran. Baca Quran beda lagi. Ya kamu misalnya ada dulu kayak misalnya Qiraah Rasyidah. Kayak gitu ya. Terus ada lagi misalnya kayak di Arabiyyal Nasyiin. Buku-buku yang kayak gitulah, kan itu ada harokatnya. Jadi kamu tahu susunan-susunan terbiasa tuh. Setelah ada kata fi'il, oh ini fi'il nih. Oh ini doma, oh fa'ilnya nih. Fi'il nih. Oh ini fathah. Ini maf'ulnya nih. Jadi kamu praktekkan di situ tuh. Iya benar. Kamu baca. Nah, sekarang pertanyaannya, cara menumbuhkan kecintaan membaca. Wah, itu mah nggak usah tanya saya, tanya ke semua orang. Ini pertanyaan umum. Iya, apalagi. Iya kan ya? Pertanyaannya, kamu suka membaca itu dari keinginan. Kamu pengen bisa, akhirnya kamu latihan baca. Cuman kalau saya kalau pengen latihan baca, jangan langsung baca muqarrar. Langsung jangan, karena muqarrar dia materinya adalah ilmu pengetahuan. Membosankan. Kaidah, membosankan dan sulit. Iya benar. Perlu belajar fokus. Ya baca-baca yang kayak cerita. Atau baca-baca ini kayak misalnya Azhar kan sering bikin pengumuman Al-Jami'ul Azhar di FB misalnya. Kamu baca coba tuh. Tajil imtihan saja. Iya, tajil imtihan. Kamu baca yang kayak gitu. Atau status kamu follow salah satu dokter kamu yang di FB. Biasanya kadang bikin status yang tentang apa gitu, ucapan selamat atau apa. Kamu baca di situ. Itu kamu baca mulai-mulainya, terus baru nanti baca muqarrar. Dari hal-hal yang sederhana dulu ya? Iya, itu latihan dari hal-hal sederhana. Sama biasa kalau teman-teman Anda lihat nih Mas Isir, kebiasaannya satu HP-nya diubah jadi bahasa Arab. Nah, itu juga membantu. Itu saya sering bilang ke kawan-kawan, apalagi saya teman-teman Lugo kan. Jadi media belajar bahasa di negeri Arab sendiri itu lebih banyak. Kalian kalau memang benar sungguh-sungguh di negara Arab, kalian sudah punya basic ilmu grammar, yaitu ilmu nahwu shoroh, udah punya basic nih. Terus kamu kembangkan di dalam tinggal di negara Arab. Tiap hari pengumuman bahasa Arab. Orang khotbah pakai bahasa Arab. Azan bahasa Arab. Dokter jelasin, kalian pun fusha kan? Iya, fusha kan? Dokter fusha. Itu tuh membuat membuat sebuah formula di otak kita. Akhirnya kita tahu susunan-susunan bahasa Arab bagaimana. Berbeda dengan orang yang beberapa puluh tahun belajar bahasa Arab di Indonesia tapi nggak pernah langsung dengar orang bahasa Arab orang Arab ngomong bahasa Arab. Itu beda. Makanya saya katakan, kamu mumpung di Mesir biasanya ke kawan-kawan anak-anak dulu, coba kamu pertama ubah tuh. Jadi kamu mufradanya tambah. Kita tahu setelan tuh bahasa Arabnya apa atau option ya. Terus kita tahu panggilan tidak terjawab itu apa. Kamu tahu chatting tuh bahasa Arabnya apa, Twitter tuh bahasa Arabnya apa, like tuh bahasa Arabnya apa. Iya gitu kan ya? Apalagi kartu Wi kan sekarang banyak pengumuman tuh. Iya. Iya. Abah biasa nggak paham tuh, ini SMS apa nih gitu kan? Dari pemberitahuan dari Wi, Vodafone itu bahasa Arab semua gitu. Kayak gitu. Itu kamu semuanya mau tidak mau harus banyak membuka kamus. Di tahun-tahun awal saya sering menekankan, kamu jangan pernah bosan bawa kamus. Begitu.
Jangan pernah bosan-bosan lihat kamus. Nemu mufradat, kamu dengar khutbah nih. Wah, sulit banget nih tadi ada mufrad yang nggak tahu. Kamu langsung catat. Ingat, cari di kamus pulang. Dokter ngomong apa? Kamu cari di kamus apa? Kamu udah punya maharoh bahwasanya ini bilangnya misalnya yubariku. Berarti ya, ba, alif, roka. Kamu cari di kamus artinya apa? Jadi maharohnya dipakai tapi kamu nggak tahu, langsung cari di kamus. Pengumuman di kampus itu, iya kan kamu lihat juga. Banget ya. Ada pakai bahasa Arab lagi. Nah, kamu perhatikan cara orang Arab nyusun pengumuman. Jadi jangan nunggu snap terjemahin gitu dulu. Iya. Biasanya nunggu dari snap pengumuman gitu. Jadi snap kayak gitu tuh untuk membantu saja. Iya. Tapi kalau kamu yang pengen belajar bahasa Arab beneran, itu harus ngelihat cara mereka nyusun tuh kayak mana. Kalau mengandalkan snap, habis itu kamu tidak mau mengembangkan diri, kamu sama aja mungkin kayak yang di Indonesia. Bahkan beberapa mungkin yang di Indonesia yang semangatnya menggebu-gebu, mereka cari YouTube, ada orang ngomong bahasa Arab apa, itu mereka lebih Arab gitu ya. Jadi semuanya kembali kepada kamu pengen gak sih mendalami bahasa Arab. Itu mau tidak mau kamu harus menguasai tadi kaidah dasar. Dan yang kedua adalah itu banyak mufradat. Kamu jangan berhenti untuk mencari mufradat dimanapun. Bisa berkaitan sama tadi sempat disinggung juga ya tentang penyusunan dalam kitab-kitab bahasa Arab gitu. Kadang mahasiswa ini kayak lebih sulit untuk memahami mukoror yang sifatnya turos gitu dalam penulisannya daripada yang penulisan kontemporer gitu. Kayak kalau misal di Usuluddin ini kayak khitobah yang kayak gitu-gitu biasanya penulisannya kontemporer dan teman-teman lebih mudah memahamin. Tapi ketika belajar misalkan tafsir, ada tafsir Baidawi, terus ulumul hadis pakai Muqaddimah Ibnu Shalah itu kadang kita lebih bingung gitu memahaminya. Itu kira-kira gimana nih Seth, biar kita bisa lebih memahami juga kitab-kitab yang bentuknya turos gitu, nggak sekedar kitab-kitab yang kontemporer. Bahasa turos secara umum ya, bahasa turos secara umum itu mereka para masyayikh biasanya mengatakan dia bahasanya bukan bahasa kita ya, bahasa yang digunakan pada zaman dulu kan. Biasanya bukunya itu syarat dengan istilah-istilah. Nah, kan yang perlu kita kuasai untuk menguasai turos adalah kita tahu istilah-istilah tersebut. Misalnya ada istilah dalalah, ada kata dalalah. Berarti kita tahu harus belajar dulu nanti apa istilah dalalah menurut ilmu bahasa. Kayak misalnya di tafsir itu di situ ada yang nanti misalnya di sini majaz akli, itu istilah ilmu balaghah. Berarti kamu harus belajar ilmu balaghah dulu. Ya kan ya. Misalnya di situ ada nanti isnadu kaza atau fihi idhofatu kaza li kaza. Idhofa itu adalah istilah ilmu nahwu. Jadi kamu belajar ilmu nahwu lagi. Karena biasanya kayak misalnya tafsir, misalnya kita contohkan tafsir nih. Mereka kan mentafsirkan teks. Ya kan? Teks itu menggunakan bahasa Arab. Maka mereka mentafsirkannya juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang mereka pelajari. Maka ada yang berkaitan dengan nahwunya. Ini kemungkinannya jadi ini. Kalau jadi seperti ini, maknanya seperti ini. Tapi kalau dia seperti ini, kalau kemungkinan yang kedua, maknanya yang lain. Jadi bagaimana caranya menguasai turos? Itu adalah salah satunya adalah kamu menguasai istilah-istilah yang ada di dalamnya. Istilah-istilah yang ada di dalamnya. Kemudian, gimana caranya? Yang pertama adalah kamu perlu guru pembimbing. Satu. Jadi kamu tahu bentuk turos itu kayak gimana sih? Oh, ternyata turos itu kayak gini. Dia setiap kata itu begini. Apakah yang dimaksudkan dari kata ini itu yang yang sering kita maksudkan pada zaman sekarang ini? Kadang artinya beda. Jadi istilah mereka misalnya ada kata-kata tertentu, menurut kita itu kata itu artinya lain. Nah di turos itu banyak banget seperti itu, banyak secara istilah lah. Ya, kayak misalnya kamu menemukan ada kata misalnya, kamu misalnya baca tafsir nih, baca ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan, ya kan? Ishtarawud dhalalata bil huda, dengan menjual petunjuk, dengan menjual hidayah. Terus kalau di tafsir langsung tulis isti'arotun misalnya. Kamu bilang isti'aroh, kamu cari di kamus artinya meminjam, pinjaman. Gimana caranya pinjaman itu di sini dia tafsir? Isti'aroh itu istilah ilmu balaghah.
berarti kamu tahu kuncinya itu. Berarti kamu belajar ilmu balaghah dulu. Oh, apa itu istilah ilmu balaghah apa? Sebuah lafaz yang digunakan untuk makna yang bukan sebenarnya. Karena istilah di sini masa petunjuk dijual. Emang dia komoditas. Ya kan ya? Emang kesesatan bisa dibeli. Emang dia komoditas. Barang dia dijual beli. Nggak bisa. Berarti istilah di sini gimana mengganti, menukar. Berarti istilah di sini artinya bukan sebenarnya. Kemudian tadi juga istilah istiaroh di situ. Kalau ditanya istiaroh adalah istiaroh, bukan pinjaman, tapi tulis langsung tulis karena istiaroh sebuah istilah berarti tulis istiaroh berarti ya udah istiaroh ya istiaroh. Tinggal kamu pahami apa itu istiarohnya. Begitu. Itu banyak kayak gitu. Jadi ada kata-kata kadang menurut di kamus tuh artinya kayak gini. Aslinya itu. Karena itu juga kadang mufrodat di fan balaghah dengan fan ini beda. Iya betul. Itu juga kadang ada yang beda. Saya pernah kemarin ada yang tanya gini. Jadi ada istilah di musanna itu kan ada mungkin dalam bahasa Arab aja ya kayaknya. Yang saya tahu ya. Dua-dua bentuk musanna ya. Itu bentuk kata kalau di rata-rata kan bentuk plural sama bentuk single gitu, singular gitu kan. Bentuk jamak sama bentuk biasa kan. Di bahasa Arab itu ada bentuk yang kedua, yaitu bentuk musanna. Ya kan? Musanna itu kan cukup kamu tambahin alif dan nun. Ya kan ya? Tadinya kan rajul tambahin alif dan nun. Thalib alif dan nun. Kemudian kitab alif dan nun. Alif dan nun ini menggantikan posisi kita kan kalau sebenarnya kalau nggak kayak gitu ngomongnya gimana? Misalnya harusnya kita bilang kitab wa kitab. Kan dua kitab ya? Kitab rajul wa rajul. Gitu kan ya? Kalau secara kalau kita nggak tahu ininya. Misalnya thalib wa thalib kan dua berarti kan? Thalib tambah satu lagi kan dua. Nah itu wawu dan thalibnya kita bisa ganti, hilangkan pakai alif dan nun. Istilahnya dalam bahasa Arab adalah alif dan nun ini mengganti anil muta'atifain. Aghnat anil muta'atifain. Anil muta'atifain. Kamu cari kalau kata-kata muta'atifain kamu cari di kamus. Atau fayat itu artinya adalah menyayangi. Muta'atifin artinya dua orang yang saling menyayangi. Jadi nggak pas. Padahal muta'atifin yang dimaksud di situ adalah istilah ilmu nahwu. Muta'atifin maksudnya adalah kalau tidak maktuf dan maktuf alaih atau maktuf dan huruf atofnya. Jadi alif dan nun ini menggantikan daripada kita menyebutkan kitab. Wa kitab ini kita ganti menjadi alif dan nun. Cukup menggunakan alif dan nun. Itu istilahnya aghnat anil muta'atifin. Kalau kamu cari di kamus muta'atifin, Google terjemah. Kok membuat orang tidak perlu dua orang yang mengasihi itu gimana ceritanya kan? Ya itu. Jadi itu istilah-istilah itu berarti kalian itu untuk menguasai kayak gitu, untuk menguasai turos perlu di setiap fan ada gurunya. Makanya itu sering banget para materi mengatakan ilmu itu nggak bisa diraih tanpa guru. Dari sisi itulah karena banyak istilah-istilah nggak bisa main kita langsung hawa nafsu gitu nyari, udah nyarinya di Google misalnya itu sulit banget, nyari makna saja itu nggak cukup, apalagi buku-buku turos yang mana dia banyak istilah-istilah. Kalau buku kontemporer kamu baca novel nggak perlu kayak gitu, tinggal baca aja. Latihan pengen tahu novel Mesir itu gimana, tinggal baca aja. Paling tidak kamu harus tahu sekitar itu. Kita kira novel lagi bahas tentang sosial, berarti kamu tahu sosial Mesir biar lebih paham gitu ya. Tapi kalau buku-buku kayak gitu kenapa sulit dipahami? Karena syarat dengan istilah gitu. Berarti kalau itu tadi ya untuk memahami turos kita harus banyak juga mengetahui istilah-istilah yang berkaitan sama fan ilmu itu ya. Dan itu bisa diketahui dengan cara mempunyai guru dalam belajar. Iya betul. Paling tidak dalam setiap fan itu kamu ada pernah dibimbing sama seorang guru yang menjelaskan ini istilah ini artinya gini, ini artinya begini.
Oke, terus Tad, kalau misalkan dalam ini nih, dalam berbicara kita kan kalau misalkan selaku akademisi pasti pengennya bisa berbicara bahasa Arab ini dengan uslub-uslub yang bagus gitu. Cuman biasanya kan kita lebih sering berbicara ini lawan bicaranya kayak amu-amu Tremco atau di pasar gitu kan. Jadi pakainya Amiyah gitu kan. Nah, gimana sih cara kita biar bisa untuk melatih diri kita biar bisa berbicara dengan uslub-uslub yang bagus gitu? Pertama adalah bagaimana caranya agar kita bisa berbicara bahasa Arab dulu. Jangan langsung usul yang bagus. Bagaimana caranya kita lancar berbahasa Arab, ya kan? Jadi lancar berbahasa itu pertama adalah dengan banyak mendengar. Karena bahasa itu adalah dengan meniru, ya kan? Kamu niru orang khutbah, susunannya gini. Kamu apa? Kamu hafal Al-Quran, jadi uslubnya itu agak mirip-mirip Quran, mirip. Ada salah satu Syekh Fauzi mengatakan, kamu ingin uslubnya bagus, kamu hafalkan maqamat. Nama dia sebuah sastra, namanya maqamat. Itu isinya kayak cerpen, tapi dengan uslub adab, uslub sastra yang tinggi banget. Jadi ada seorang anak mahat hafal itu, dia ketika suruh nyusul, indahnya bukan main, karena dihafal maqamat itu. Tapi kalau Quran gimana? Kalau Quran beda lagi. Kita tahu susunan itu, tapi nggak sehebat ketika kita baca hafal maqamat. Karena Quran itu nggak bisa ditiru gitu bahasanya itu. Quran itu nggak bisa ditiru. Kalau maqamat bisa. Jadi saya pernah lihat sampai, ini siapa? Ini yang nulis siapa? Anak mahat. Jadi dia hafal maqamat. Disuruh Syekh Fauzi. Jadi dia sampai nulis bahasa Arab tuh bagus banget. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita pertama itu karena bahasa itu niru ya. Bahasa itu niru berarti kamu sering-sering dengar ngomong orang Arab ngomong apa. Sering-sering. Kamu tahu susunan-susunan yang masuk. Ya kamu kan bisa bahasa Amiyah gara-gara dengar orang ngomongnya kayak gini. Iya kan? Maka gara-gara itulah berarti kamu pertamanya dengar. Setelah dengar kamu praktekkan. Nah, cara praktekkannya bagaimana? Kamu cari teman di kuliah. Biasanya orang-orang Mesir yang di kuliah itu mereka lebih suka ngomong bahasa Fusha. Mereka latihannya di kuliah. Mereka ngerasanya kita nggak paham bahasa. Misalnya bahasa Amiyah, jadi mereka pakai bahasa Fusha. Atau kamu coba tanya-tanya ke guru. Atau kamu masuk ke komunitas-komunitas yang bahasa. Atau kamu rumah sendiri praktekin bahasa. Gitu. Atau masuk fakultas bahasa. Enggak juga. Masuk fakultas bahasa karena dia juga tiap harinya nggak terlalu lancar. Nggak menjamin juga. Nggak menjamin ngomong ya. Ini karena jadi kita di sini ada dua. Ada pengetahuan atau tahu tentang bahasa, ada juga cakap berbahasa. Nah, cakap berbahasa ini biasanya di kelas-kelas pengajaran bahasa kayak di Markaz Lumo. Itu bukan kamu pinter ilmu bahasa, tapi cakap berbahasa. Makanya ada fahmul, listening, istima, ada yang disuruh insya, iya kan ya? Di ilmu lugha, di fakultas bahasa itu nggak ada pelajaran insya, pelajaran listening, nggak ada, karena belajar bahasa itu sendiri, bukan sebagai kecakapan berbahasa. Kan kayak gitu. Makanya kan di dalam Indonesia ada, misalnya kita sering mengatakan di Indonesia ada yang jurusan tarbiyah, ada yang jurusan murni. Nah, dengar gitu nggak? Kalau jurusan tarbiyah